Terima kasih pada pertemuan kita pada siang hari ini. Eh, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu syarat-syarat hubungan kayu. Ya, kita berbicara masalah syarat-syarat hubungan kayu. Eh, untuk membuat suatu hubungan balok kayu yang kokoh harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya, kita berbicara masalah balok yang kokoh karena kita orangnya konstruksi, kita orangnya teknik. Yang kokoh tentunya kita sangat membutuhkan untuk di dalam pekerjaan antara sambungan satu dengan sambungan yang lain. Ya, berikut satu, diusahakan hubungan dibuat sederhana mungkin tapi kokoh. Maksudnya agar dengan mudah dapat dikerjakan, mudah dipasang, mudah dikontrol dari luar. Ya. Tentunya kita berbicara masalah kokohnya suatu balak yang kita gunakan, kokohnya suatu konstruksi, tentunya mempengaruhi suatu bangunan juga, yaitu ikut bagus. Sehingga dikatakan bahwa kokoh, ya, tapi mudah dikerjakan, ya. Kokoh dan mudah juga dipasang, kokoh juga dan mudah dikontrol dari luar. Itulah yang kita butuhkan. Jangan kokoh tapi sangat sulit kita kerjakan. Jangan kokoh juga tapi sangat sulit dikontrol. Jangan kokoh juga tapi sangat sulit dipasang dan lain-lain sebagainya. Berikut 2, hindari menggunakan kayu yang betul-betul cacat. Ya, jangan sampai kita menggunakan kayu yang cacat, yang tidak bagus. Ya, biasanya sih kalau orang-orang teknik pada mulanya itu kontraktor ya tentunya biasa tidak mau pusing. Yang penting ada bahan, ya beli saja. Ya, karena biasanya kalau bahannya yang bagus ya harganya juga bagus. Kalau barang harganya yang murah ya tentunya murah juga. Jadi janganlah kita menggunakan kayu seperti yang begitu. Ya, kita menggunakan kayu yang betul-betul bagus. Jangan kita menggunakan kayu yang cacat. Perhatikan sifat-sifat kayu terutama terhadap penyusutan, ya, pengembangan maupun penarikan, ya. Jangan sampai kita menggunakan kayu gampang susut. Berarti kita harus betul-betul memperhatikan masalah kekeringan sehingga tidak ada kesusutannya nanti. Berikut, perhatikan kayu yaitu menghindari dari pengembangan. Jangan sampai mentah digunakan, terus dia juga bisa juga mempengaruhi kalau kena hujan, kena embun, bisa mengembang. Akhirnya nanti pada pemasangan ya sudah tidak bisa lagi dipertahankan kekokohannya karena sudah basah atau sudah kena embun. Jadi bisa sudah mengering nanti, sudah tertarik atau sudah terputar, ya jelek lah istilahnya. Berikut nomor 4, hindari menakik kayu terlalu dalam karena dapat melemahkan hubungan kayu itu padanya, ya. Jadi kita harus menghindari itu menaknik, yaitu memasukkan kayu ke dalam sambungan yang terlalu keras, terlalu dalam, karena bisa melemahkan hubungan kayu antara satu dengan yang lain. Akhirnya tidak baik nanti kalau sudah terpasang. Berikut, bentuk sambungan dari hubungan harus tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja padanya. Ya, jadi antara sambungan itu harus tahan antara gaya-gaya yang bisa misalkan menerima beban dari atas. Kalau sambungan jangan sampai patah. Jadi harus menerima gaya-gaya minimal yang dia topang ke atas atau yang dipikul. Berikut, perhatikan rencana penempatan sambungan. Apakah
akan ditumpu secara merata atau di tempat-tempat tertentu karena akan mempengaruhi posisi atau kedudukan balok itu sendiri dalam keadaan rebah atau berdiri. Itu diletakkan pada bidang sisi ya. Jadi jangan asal taruh, dilihat pada kayu tersebut. Apabila kita sudah menyambungkan antara satu dengan yang lain, ya jangan sembarang simpan. Kita simpan pada posisi yang atau kedudukannya yang bagus, karena apabila kita simpan sembarang tidak tempat tertentu maka bisa mempengaruhi posisinya nanti kalau kita pasang yaitu. Jadi diletakkan pada bidang sisinya. Berikut yang ketujuh, sebelum hubungan dari kedua kayu itu saling disatukan atau dipaku atau diberi baut mur, lebih baik diulas dahulu dengan lot meni atau cat dasar agar supaya hubungan tahan lembab dan awet ya. Bahasa orang pada pemasangan konstruksi atau jendela atau apapun pada bangunan yaitu di meni dulu, guna supaya jangan mudah layak memakannya atau jangan cepat rusak dan lain-lain sebagainya ya. Berikut kita pindah ke macam-macam hubungan kayu. Secara garis besarnya hubungan kayu dibagi 3 macam, yaitu sambungan kayu memanjang, sambungan kayu melebar, sambungan kayu menyudut. Nah, itulah tiga bagian dari macam-macam sambungan. Sambungan kayu memanjang ini dapat mendatar maupun tegak, yang dibagi dalam 3 sambungan lagi ya. Jadi dalam macam-macam hubungan kayu yaitu 1 sambungan kayu memanjang. Sedangkan sambungan kayu memanjang lagi kita bagi lagi ke dalam bagian yaitu A, sambungan bibir lurus dada tegak ya. Nanti kalau tetap muka akan ada prakteknya. Sambungan bibir lurus dada tegak ya. Sambungan ini dapat digunakan bila di sepanjang balok-balok dipikul secara merata dan tidak menerima gaya tarik maupun momen latar lentur. Umpamanya balok tembok ya. Jadi balok yang tidak momennya tidak lentur. Pada sambungan ini baloknya sangat diperlemah karena kedua ujung balok yang akan disambung masing-masing ditaktik 1/2 tebal kayu, sama dengan 1/2 tebal. Panjang sambungan 2 diameter 2,1 atau 2,5, 1/2 atau 2,5 taktik bidang taktikan. Coakan yang mendatar dinamakan bibir, bidang yang tegak dinamakan dada. Bagian yang berada di bawah dinamakan pemikul dan bagian yang berada di atas dinamakan penutup. Kedua ujung balok yang telah ditaktik dipasang setangkup ya. Jadi pada sambungan bibir lurus dada tegak itu ada dikatakan bagian tegak dinamakan dada ya. Tegaknya itu tegak ke atas ya. Berikut bagian yang berada di bawahnya itu dinamakan pemikul. Pemikul karena dia memikul bidang bagian atas yaitu bidang tegak. Baik, kita lanjut panjang sambungan pada berikutnya yaitu diketahui bahwa sesuai dengan bagian-bagian konstruksi. Ya, berikut bagian B. Sambungan bibir lurus dada miring. Ya, sambungan bibir lurus dada miring ini digunakan jika balok menerima gaya ungkit ke atas, umpamanya pada ujung balok tembok panjang bibir 2 sampai 2,5 dan kedua dada dibuat miring sebesar 1/8 sampai 1/6 taktiknya ya. Berikut yang ketiga atau C, sambungan
bibir lurus mulut ikan. Ya, jadi coba perhatikan, bisa bayangkan semua bagaimana mulut ikan. Sambungan bibir lurus mulut ikan. Sambungan ini digunakan bila ada gaya samping dan tidak menerima gaya tarik yang besar. Serong mulut ikan dibuat sepanjang 1/8 sampai 1/6 T atau panjang bibir 2 sampai 2,5 T atau taktik T atau taktik. Ya, kenapa harus dibuat seperti demikian? Harus dibuat seperti, tidak boleh terlalu menerima gaya yang besar karena dia serong, jangan nanti rusak. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian ke-4 atau D, sambungan bibir lurus berkait. Ya. Sambungan bibir lurus berkait digunakan jika suatu balok akan menerima gaya tarik yang arahnya saling berlawanan dan gaya tarik ini diterima oleh bidang gaya tegak. Besarnya gaya tarik yaitu P sama dengan B kali 1/5 T X tegangan atau taktik. Besarnya gaya geser yaitu S sama dengan B kali 1/4 taktik kali sigma GS. Kedua ujung balok yang akan disambung di taktik sepanjang 2,5 atau 2,5 sampai 3 taktik. Setelah panjang bibir ini ditaktik sedalam 2,5 atau 2,5 dan 3,5 atau 3,5 taktik. Selisih tinggi ini mendapatkan tinggi kait yaitu sebesar 1,5 taktik yang dinamakan kait. Ya, itu nanti. Nah, ya. Berikut kita lanjut, sambungan bibir miring tanpa kait. Ya, jadi tanpa kait. Sambungan ini digunakan apabila balok berada di atas dua tumpuan atau lebih seperti pada balok boarding yang ditumpu atau ditahan oleh balok kaki kuda-kuda. Mengingat balok hanya ditumpu di tempat-tempat tertentu, maka timbul kemauan akan melentur, khususnya pada bagian sambungan. Untuk dapat menahan lenturan bibir, sambungan dibuat berangsur-angsur miring dengan posisi balok berdiri. Diharapkan pada sambungan bibir miring tanpa kait tidak ada pengaruh gaya tarik. Pada kedua ujung balok yang akan disambung masing-masing di taktik sedalam 1/8 sampai 1/6 taktik yang disebut dada. Panjang bibir dalam arah datar 2,5 sampai 3,5 dan dibuat miring. Ya, demikianlah materi kita pada siang hari ini untuk pertemuan kedua, dan Ibu sekarang langsung kasih tugas ya, dan jangan lupa mengabsen. Jangan lupa juga dikirim tugasnya ke link pengumpulan tugas, karena percuma Anda menerima materi kalau tidak ada tugas dikirim ke link pengumpulan tugas ya. Baik, kita terima tugasnya, yaitu nomor 1, perhatikan baik-baik, gambarkan satu contoh sambungan antara satu dengan yang lain. Nomor 1, Ibu ulang, gambarkan salah satu contoh sambungan kayu memanjang ya. Jadi salah satu contoh sambungan kayu memanjang ya. Berikutnya nomor yang kedua, sebutkan salah satu cara untuk menyambung kayu tersebut. Sebutkan salah satu cara untuk menyambung kayu tersebut. Ya, maksudnya nomor 1 tadi, salah satu bagaimana caranya. Ya. Nomor 3, jelaskan perbedaan sambungan bibir lurus dada miring
dan sambungan bibir lurus berkait. Ya. Sekali lagi jelaskan sambungan bibir lurus dada miring dan sambungan bibir lurus berkait. Ya, demikianlah tugas kita pada materi tentang syarat-syarat sambungan atau syarat-syarat hubungan kayu. Silakan disimak materinya dan dikerja tugasnya. Jangan lupa mengabsen dan mengirim tugas ke link pengumpulan tugas. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.